Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada pertemuan kali ini ya, jadi sebelum kalian presentasi, mungkin saya memberikan materi pengantar dulu ya terkait verifikasi maupun validasi ya. Jadi sebelumnya mungkin sudah dijelaskan juga oleh dosen sebelumnya ya. Jadi mungkin saya hanya melengkapi ya dari materi yang sebelumnya ya. Jadi ini slide-nya lumayan banyak ya. Jadi mungkin saya agak percepat aja ya. Jadi ini materi ini terkait verifikasi ya terhadap interpretasi hasil ya. Bagaimana kesimpulan hasil lab itu ya, pelaporannya normal maupun abnormal ya dari aspek administrasi ya, teknik pelaporan ya maupun pelaporan kepada yang berwenang ya. Ya, jadi pertama terkait verifikasi terhadap interpretasi hasil ya. Jadi sebagai pengantar ya, jadi verifikasi hasil laboratorium itu merupakan suatu proses evaluasi ya yang dilakukan ya. Jadi tujuannya itu memastikan ya, jadi bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan itu adalah hasil yang akurat ya, bisa diandalkan ya, valid ya sesuai dengan standar yang berlaku ya. Jadi sebelum hasil itu dilaporkan kepada dokter maupun pasien ya. Ya, jadi tujuan umum dari verifikasi hasil ini ya, jadi pertama itu untuk memastikan keakuratan ya, jadi hasil yang dikeluarkan itu sesuai dengan metode maupun alat yang digunakan ya, jadi kedua itu menjamin konsistensi ya, jadi data yang diperoleh itu harus stabil ya. Selanjutnya itu mencegah kesalahan ya, jadi di sini tujuannya itu bisa meminimalisir kesalahan ya dalam analisis ya, dalam karena bisa mempengaruhi hasil diagnosis pasien ya. Jadi selanjutnya itu mematuhi terkait dengan standar kualitas ya. Jadi sesuai dengan aturan ya, seperti ISO ya 15189 terkait dengan kebijakan laboratorium ya. Nah, jadi untuk verifikasi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Jadi pertama itu bisa dilakukan konfirmasi ya, konfirmasi kesesuaian data hasil pengujian ya dengan persyaratan teknis ya, seperti di sini terkait sampel ya, preparasi, pengujian, pelaporan sampai ke interpretasi ya. Kedua itu untuk meninjau dokumen ya dan rekaman terkait ya dengan data pengendalian mutu internal ya atau data QC ya. Selanjutnya pemeriksaan perhitungan data pengujian ya. Selanjutnya perbandingan terhadap hasil pengujian sebelumnya ya untuk parameter yang memiliki matriks yang ekvivalen ya. Dan selanjutnya itu terkait pengujian ulang ya terhadap sampel yang sama apabila memungkinkan ya. Jadi ini adalah beberapa cara untuk dilakukan verifikasi ya. Jadi untuk tahapan verifikasinya ya, jadi ada 3 tahapan ya, mulai sesuai dengan tahapan pengerjaan sampel ya dari pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik ya. Jadi untuk pra-analitiknya berarti sebelum pemeriksaan dilakukan ya, jadi persiapan pasien ya, pengambilan sampai transport sampelnya ya. Jadi di sini aspek pentingnya itu jadi identifikasi pasiennya ya, jadi dipastikan datanya ya, nama, nik maupun nomor rekam mediknya itu benar ya. Persiapan pasien ya untuk pemeriksaan sampel ya, persiapannya sudah diberikan instruksi ya. Terus teknik pengambilan sampelnya ya harus sesuai dengan standar ya. Jadi standar sampelnya itu harus uh, tepat ya, jadi mencegah kontaminasi ya. Jadi untuk transport dan penyimpanan sampelnya dijaga ya terkait stabilitas sampel ya, entah itu dari suhu maupun waktu penyimpanan ya. Potensi kesalahan yang bisa terjadi ada ya.
bisa salah identifikasi pasien ya pada saat penulisan nama, entah bisa saja salah ya. Terus pengambilan sampel yang tidak sesuai SOP-nya ya. Terus penyimpanan ya yang terlalu lama ya itu bisa menyebabkan degradasi sampelnya ya. Terhadap proses analitiknya ini ya di tahapan analitik ini sudah masuk ke tahap pemeriksaan sampel ya. Jadi menggunakan metode lab ya. Jadi untuk menghasilkan data kuali maupun kuanti ya. Jadi yang penting di sini ya aspeknya itu penggunaan alat dan bahan ya. Jadi dipastikan alat itu harus terkalibrasi. Jadi kondisinya stabil ya, normal ya. Regennya juga yang dipastikan tidak kadaluarsa ya. Terus proses pengukuran sesuai dengan standar SOP ya maupun metode yang sudah tervalidasi ya karena metode itu harus ada validasinya juga ya sebelum digunakan ya. Terus pemantapan mutunya terkait dengan VC ya, PMI dan PME. Jadi kalau VC-nya berarti pengecekan terhadap pemantapan mutu internal ya, kestabilan alat. Jadi setiap hari. Kalau eksternalnya berarti membandingkan hasil kita dengan lab lain ya. Jadi potensi kesalahan yang bisa terjadi ada ya. Jadi kesalahan dalam pemipetan bisa ya, pencampuran reagen maupun pemrosesan sampel ya, ataupun gangguan teknis pada peralatan lab ya. Nah, jadi di sini untuk tahapan terakhir itu di fase analitiknya ya. Jadi terkait dengan pencatatan ya ataupun pelaporan hasil dan interpretasi hasil. Jadi beberapa aspek yang penting di sini ya terkait validasi hasil ya. Kalau validasi berarti sudah hasilnya sudah ada, hanya di cross check ulang ya, dicek ulang ya, analis maupun dokter patologi kliniknya ya. Terus pelaporan hasil dicatat dengan benar ya pada sistem SIL ya, sistem informasi laboratorium ya, pelaporan hasil kritis ya. Ini pelaporan hasil kritis itu harus segera disampaikan ya ke dokter ya. Itu biasanya kalau di rumah sakit itu istilahnya SITO ya. Terus ya distribusi hasil ya diserahkan ke pasien ataupun dokter ya. Pengirim bisa cetak maupun digital ya. Kesalahan yang bisa terjadi ya bisa salah input data sistem ya pada sistem ya maupun keterlambatan pada pelaporan hasil kritis ya. Jadi di sini untuk tahapan verifikasinya ya jadi ada pemeriksaan internal pertama ya. Jadi dibandingkan hasil dengan nilai rujukan ya. Dan bisa dilakukan pengulangan analisis apabila hasilnya misalnya abnormal ya. Jadi terus yang kedua itu validasi oleh ahli ya. Di sini berarti dokter PK ya sebagai penanggung jawab lab ya untuk mengevaluasi hasil ya. Terus selanjutnya itu pelaporan hasil kritis ya. Jadi jika misalnya hasilnya kritis ya, berbahaya atau tidak sesuai ekspektasi itu harus dilaporkan ke dokter ya. Jadi tidak serta-merta dikeluarkan tapi dilaporkan dulu ke dokternya ya. Jadi dokter yang bisa menentukan apakah pemeriksaan ini harus diulang atau tidak ya. Ya, jadi ini untuk rekapan ya dari tahap verifikasi validasi ya. Jadi inputnya mulai dari daftaran, pengambilan sampel, ya, pengolahan sampel, analisisnya, terus dokumennya itu pelaporan hasil yang ada ya, validasi, lalu penyerahan hasil ya, data hasil. Jadi intinya data-data ini harus terverifikasi ya, sehingga bisa dianggap valid ya. Jadi ada beberapa kriteria ya hasil yang harus diulang ya. Jadi ada beberapa kriteria hasil yang memang harus dilakukan pengulangan ya. Jadi pertama itu apabila hasilnya berada pada rentang nilai kritis ya. Nilai kritis bisa saja tinggi ya, terlalu tinggi ataupun terlalu rendah ya. Hasilnya di sini borderline ya, meragukan ya dan tidak sesuai dengan hit insert ya. Jadi itu dilakukan pengulangan juga ya hasil normal tapi muncul di sini apa flagging di alat ini ya. Seperti bendera itu harus diulang juga ya.
Terus hasil yang tidak mungkin atau impossible value ya. Terus adanya kecenderungan hasil pada konsentrasi tertentu dalam jangka waktu yang lama ya. Terus hasil terletak dalam batas pengulangan ya, seperti yang dinyatakan dalam Kipinser ya. Kipinser itu ada range nilai ya, itu masuk dalam batas pengulangan berarti harus diulang ya. Terus hasil abnormal ya, tidak didukung dengan data penunjang ya. Terus hasil tidak sesuai dengan status sebelumnya ya, tapi tidak tersedia data klinisnya. Terus hasil juga tidak berkolerasi dengan tes pendukung lainnya, karena kan biasanya kita lihat tes fungsi hati, fungsi ginjal itu kan satu paket ya, jadi biasanya kalau hasilnya masing-masing tidak sinkron itu biasanya dilakukan pengulangan ya. Jadi hasil selanjutnya ini hasil meragukan ya. Ini bisa terjadi kalau terjadi kontaminasi ya. Ataupun tes-tes yang memerlukan konfirmasi ulang dengan prosedur manual ya. Terus ada beberapa kriteria hasil di sini yang sampelnya itu harus diencerkan ya. Itu pertama apabila berada pada batas pengenceran ya ditentukan oleh fit insert ya terkait masing-masing parameter ya. Kedua itu terletak di luar rentang kalibrator ya atau batas deteksi dari instrumen ya. Terus permintaan titer ya ataupun pengeceran. Selanjutnya terkait pemeriksaan kualitatif ya maupun semi kuantitatif yang memerlukan titer ya pengeceran. Terus bagaimana terkait kesimpulan hasil pemeriksaan lab ya, laporan kesimpulannya ya. Jadi dari kesimpulan ini kita bisa mendapatkan informasi, informasi penting ya. Jadi di sini untuk bisa membedakan ya terkait diagnosis ya, konfirmasi diagnosis, menilai status klinik pasien dan evaluasi dari terapi ya, efektivitas terapi ataupun munculnya reaksi obat yang tidak diinginkan ya. Jadi untuk hasil pemeriksaan lab itu terbagi dua ya. Jadi ada hasil normal maupun hasil abnormal ya. Untuk hasil normal itu otomatis kan nilainya bisa kita lihat ya ditunjukkan dibandingkan dengan nilai rujukan ya atau nilai normal ya pada laporan. Jadi biasanya nilai normal ya tergantung dengan alat ataupun manual kit yang ada. Jadi misalnya sudah ada nilai rujukannya ya. Tapi kalau untuk di rumah sakit entah di puskesmas itu kan sudah ada form hasil ya dan di sebelahnya itu sudah muncul nilai normalnya ya. Jadi untuk nilai rujukan bisa dari brosur alat ya atau lab membuat sendiri ya dengan um, dengan yang disesuaikan dengan yang ada di lab itu ya. Karena bisa saja ada variasi nilai ya antara satu lab dengan lab lainnya. Jadi variasinya itu bisa terjadi karena perbedaan metode pemeriksaan yang digunakan ya. Terus bagaimana terkait interpretasi dari hasil abnormal ya. Jadi kalau abnormal kan otomatis membutuhkan riwayat ya. Konteks klinik di sini terkait gejala, riwayat ya dan nilai referensi yang digunakan ya karena hasil abnormal kan harus disesuaikan dengan kondisi klinis pasien sesuai enggak dengan hasil yang ditemukan itu di cross check ya. Nilai referensi ini merupakan rentang nilai normal ya. Terus nilai abnormalnya ini nilai yang berada di luar dari rentang nilai normal ini ya. Jadi walaupun tidak selalu menunjukkan penyakit tertentu dari hasil itu kan harus dievaluasi ya. Cuman kita sebagai analis itu hanya memberikan hasil, oh hasilnya sekian ya. Yang bisa menginterpretasikan itu adalah dokter ya, yang menyampaikan ke pasien atau interpretasinya ya. Terus untuk kategori hasil abnormal ya bisa saja hasilnya tinggi ya maupun rendah ya. Sebagai contoh misalnya di sini kalau B-nya terlalu tinggi bisa pertanda dehidrasi ya ataupun kelainan polisetemia ya. Itu hasil rendah bisa saja misalnya B-nya rendah bisa indikasinya anemia ya, kehilangan darah ataupun nutrisi. Ya ini misalnya form ya formulir hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi setiap rumah sakit puskesmas itu sudah ada nilainya ya. Jadi nilai-nilai ini ya
tergantung yang sudah disepakati oleh suatu lab tertentu atau rumah sakit ya. Jadi sudah ada nilai rujukannya dan hasilnya sisa dimasukkan pada lembar hasil ya. Ini misalnya rentang nilai rujukan ya. Ini contoh SK-nya ya. Jadi ini bisa dilihat ya. Nah, terus yang penting di situ adalah bagaimana aspek administrasi ya, penilaian ya dalam interpretasi hasil maupun pelaporan hasil ya. Jadi aspek administrasi di sini ya mencakup beberapa prosedur ya. Jadi memastikan bahwa data hasil pemeriksaan itu bisa digunakan dengan benar ya oleh tenaga medis ya sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi prosesnya di sini dari identifikasi pasien ya, lembar checklist ya, permintaan pemeriksaan lab itu istilahnya lembar checklist ya. Setelah itu hasilnya diverifikasi dan divalidasi ya. Jadi dari aspek administrasi ini dalam interpretasi ya, jadi ada identitas pasien ya, identitas pasien ya harus lengkap ya, dari nama, nomor rekam medis ya, terus tanggal lahir, alamat maupun identifikasi yang lain ya. Terus verifikasi data pasien berarti dipastikan kesesuaian ya antara permintaan pemeriksaan dengan data pasien. Jadi biasanya lembar checklist itu di cross check ulang ya untuk memastikan pemeriksaan yang diminta oleh dokter ya. Terus konfirmasi dengan gelang identitas pasien ini kalau misalnya rawat inap ya. Terus permintaan pemeriksaan di sini ya, di formulir permintaan ya, itu ditulis dengan jelas ya oleh dokter pengirim ya di lembar checklist ini ya. Jadi biasanya sudah ada identitas ya, identitas dokter, terus diagnosanya apa, terus jenis pemeriksaan diminta itu apa ya. Di kasus tertentu itu biasanya diminta info konsen di sini ya, persetujuan tertulis ya sebelum pemeriksaan tertentu. Jadi misalnya di sini untuk tes HIV-nya ya. Terus di sini untuk format laporan hasil ya. Ini adalah contohnya ya. Contoh dari format laporan hasil. Ini maksudnya formatnya ya. Jadi di dalam suatu lembar hasil itu komponen standarnya ya. Jadi ada nama dan logo labnya ya. Identitas pasiennya muncul ya. Nomor sampel, barcode ya. Jadi biasanya pakai barcode ya. Tanggal dan waktu analisisnya ya. Parameter apa dan hasil pemeriksaan ya. Nilai rujukannya harus muncul ya. Dan pengukurannya, interpretasi hasilnya ya. Identitas analis dan dokter penanggung jawab ya. Jadi untuk pengkodean atau penginputan sudah menggunakan sistem SIL ya atau sistem informasi laboratorium ya. Jadi untuk penyimpanan ya dan aksesibilitas dokumen ya, jadi penyimpanan bisa hard copy ya ataupun soft copy ya. Jadi penyimpanan juga bisa membuat manual, menulis manual ya. Jadi sekarang juga masih tetap ya berlaku hasil itu masih ditulis tangan ya. Setelah itu baru diinputkan ke sistem SIL ini ya. Terus untuk privasinya di sini ya berarti kepatuhan terhadap undang-undang ya maupun Permenkes ya, dan aksesnya itu untuk menjamin hanya tenaga medis saja ya yang bisa mengakses data itu ya. Terus bagaimana di sini terkait distribusi dari hasil laboratorium ya. Jadi bisa dicetak ya ataupun sistem digital ya. Rumah sakitnya sudah basisnya aplikasi ya. Nah, terus pelaporan ke dokter pengirim ya. Jadi segera dikirim ya. Apalagi misalnya itu adalah hasil kritis ya. Jadi harus segera dikirim ya. Terus laporan statistik ya dan audit internalnya. Jadi datanya itu digunakan untuk audit mutu ya maupun untuk riset ya. Jadi untuk prosedur ya pelaporan hasil pemeriksaan ya. Jadi pertama itu administrasi ya. Dari analis ini mencetak hasil yang telah lengkap ya. Setelah itu print alat ya. Tempelkan pada formulir permintaan pemeriksaan lab atau FPPL ya.
Nah, jadi hasil yang sudah dicetak ya dengan FPL ini ya dan hasil dari print alat itu dicek kembali ya ataupun diteliti kembali untuk meminimalkan kesalahan ya. Oke, kalau misalnya sudah cross check udah sesuai ya, lalu diserahkan ke penanggung jawab laboratorium ya untuk disetujui dan ditandatangani ya. Kalau misalnya hasilnya disetujui ya, berarti udah dilakukan verifikasi, divalidasi, maka hasil ini bisa diserahkan ke pasien ya setelah ditandatangani. Kalaupun tidak disetujui, berarti harus dilakukan atau disampaikan ya ke dokter penanggung jawab ya tentang hasil tersebut, apakah akan diulangi atau bagaimana ya. Terus selanjutnya itu FPL-nya harus sudah selesai disimpan dalam file arsip ya. Ya, jadi untuk pengarsipan ya ini otomatis sudah disesuaikan ya hasil pemeriksaan lab itu tempatnya berbeda-beda sesuai dengan pembagiannya ya, entah itu hema, kimia klinik ya. Setelah itu diberikan kode ya pada hasil pemeriksaan sesuai dengan data komputer ya. Jadi ini untuk pengarsipannya ya. Jadi sesuai bidangnya, tanggal mulai buku digunakan ya, tanggal selesainya, letaknya ya, lemari maupun kode ya. Terus buku hasil pemeriksaan ya harus disimpan pada lemari tertutup ya. Jadi yang bisa mengakses ya atau mengambil ya hanya petugas lab ya. Jadi buku hasil itu disimpan ya biasanya waktu 1 tahun kecuali biasanya sudah ada rekapitulasi ya. Itu biasanya akan disimpan lama ya. Terus bagaimana terkait pelaporannya ini misalnya pelaporan hasil ya yang nilai kritis ya yang harus dikonsultasikan dengan yang berwenang atau di sini dokter ya. Ya, jadi teknik pelaporan ya atau konsultasi pada pihak yang berwenang yaitu biasanya dari nilai kritis ya atau critical value ya. Jadi di sini hasil pemeriksaan yang berada di luar batas normal ya dan mengancam jiwa pasien ya apabila tidak segera ditindaklanjuti ya. Jadi untuk nilai ini harus segera dilaporkan ya ke dokter ya untuk dilakukan penanganan medis dengan cepat ya. Jadi kalau misalnya sudah ada keluar hasilnya itu harus cepat-cepat dikeluarkan atau disampaikan hasilnya kepada dokter ya. Kalau misalnya hasil yang ditemukan itu adalah termasuk dalam kategori nilai kritis ya. Jadi ini ada beberapa ya prosedur pelaporannya. Jadi diidentifikasi ya hasil kritis berdasarkan standar lab ya. Jadi misalnya di sini glukosanya sangat rendah atau sangat tinggi ya. Nah, selanjutnya dilakukan verifikasi ulang ya sebelum pelaporan ya. Jadi dipastikan juga ya bahwa hasil yang dikeluarkan ini valid ya untuk dikonfirmasi ya. Jadi benar-benar hasil nilai kritis itu benar-benar berasal dari sampel ya, bukan dari kesalahan teknis ya. Terus pelaporan langsung ke dokter ataupun perawat ya, bisa melalui telepon supaya cepat ya, atau dengan seal ini ya. Terus selanjutnya dokumentasi pelaporan ya, termasuk waktu pelaporan ya, yang menerima laporan itu siapa dan tindak lanjut yang disarankan itu apa ya. Terus konfirmasi tindakan medis ya yang akan dilakukan terhadap si pasien itu ya. Jadi sebenarnya untuk pelaporan dari nilai kritis ini ya, fungsinya itu untuk mencegah terjadinya kondisi darurat ya, sehingga bisa mempercepat tindakan medis yang akan dilakukan. Nah, terus ada juga kriteria hasil ya yang memang harus didiskusikan dengan PJ laboratorium. Jadi ini semua keterkaitan bagian verifikasi maupun validasi hasil ya. Jadi misalnya hasil yang tidak sesuai dengan kondisi klinis pasien ya, tidak sesuai kondisi klinis ya, karena misalnya ini adalah pasien DM yang seharusnya
glukosanya tinggi ya kalau sesuai kondisi pasien, namun di sini ditemukan hasilnya glukosanya sangat rendah dan tidak ada gejala ya. Jadi hasil ini tidak sesuai dengan kondisi klinik pasien ya. Terus selanjutnya bisa terjadi perubahan signifikan ya dari hasil sebelumnya ya. Jadi bisa terjadi penurunan HB drastis dalam sehari ya. Terus selanjutnya hasil itu memang membutuhkan interpretasi dari ahli ya atau SPPK. Jadi biasanya SADT ya atau kultur ya itu biasanya kan interpretasinya dari dokter penanggung jawab ya. Terus hasil yang mungkin dipengaruhi faktor teknis ya seperti di sini kadar kalium tinggi yang biasanya bisa dikarenakan faktor teknik ya atau hemolisis sampel ya. Terus hasil yang mencurigakan ya atau tidak lazim ya. Jadi misalnya hasil troponin tinggi ya tanpa gejala pada misalnya penderita jantung karena dari enzim troponin ini indikator untuk mengetahui seseorang impak miokard atau tidak atau penyakit jantung atau tidak ya. Terus penggunaan SIL ya untuk pelaporan hasil ya. Jadi bagaimana penggunaan dari sistem informasi laboratorium itu untuk hasil ya, yang melaporkan hasil. Jadi SIL ini digunakan untuk mencatat ya, mengelola ataupun menyimpan data ya dari sampel pemeriksaan, hasil pemeriksaan ya. Jadi bisa untuk pengujian ya, mengirim ke analis ataupun melacak atau mencari ya hasil serta mengirimkan hasil dari basis data yang dapat dicari. Jadi dari SIL ini bisa mencakup aturan pendukung ya yang ada panduan alur kerja, penjangkauan ya, mencari data ya ataupun pengujian di tempat perawatan. Jadi dengan adanya SIL ini lab itu bisa aktif dalam penentuan status kesehatan pasien ya. Jadi sistem untuk SIL ini sudah masuk ya untuk biasanya untuk parameter-parameter pemeriksaan ya. Untuk manfaatnya sendiri ya otomatis untuk efisiensi di sini ya lebih hemat waktu ya misalnya kalau mencari data lebih hemat waktu itu paling teknis ya. Jadi untuk membantu meningkatkan kinerja lab ya dalam pengambilan keputusan ya, membantu lab berkontribusi dalam penentuan status kesehatan ya. Terus membantu meningkatkan aksesibilitas ya ke layanan medis. Jadi kan bisa lebih cepat ya dengan SIL ini ya. Membantu menyederhanakan berbagai data ya dan memberdayakan pasien untuk berpartisipasi aktif ya dalam perawatan ya. Jadi ada beberapa fitur SIL ini untuk pelaporan hasil ya. Jadi bisa menerima perintah pengujian ya, mengirim perintah ke analis ya, melacak perintah, terus mengirim hasil basis data yang bisa dicari ya, memberikan laporan dan analitik terperinci ya, dan memungkinkan berbagai tingkatan dari sertifikasi hasil ya. Jadi untuk SIL ini sepertinya alat itu sudah biasanya sudah terprogram ya, sudah ada datasetnya ya. Jadi misalnya sampel dimasukkan ke alat, alat membaca barcode ya sesuai dengan identitas pasien ya. Jadi biasanya diminta untuk input data ya. Nah, terus yang HIS ini dapat dilakukan transaksi ya. Transaksinya di sini terkait dengan ID pasien maupun pemeriksaannya ya. Terus dari software ini, dari transaksi ini menjadi jenis pemeriksaan ya. Setelah itu alat melakukan pemeriksaan ya, terus alat akan mengirim hasil ya. Jadi tidak perlu lagi mengentry ulang data ya, sehingga otomatis bisa meminimalkan human error di sini ya, karena tidak perlu penginputan lagi karena sudah terkoneksi dengan SIL ini ya. Ini mungkin ini aja ya untuk bagian-bagiannya ya. Jadi di sini ada bagian input ya, mulai dari form penginputan ya, registrasi hasil pemeriksaan, pencatatan sampai pelaporan hasil ya.
Di prosesnya ini berarti ada pencatatan data ya, pasien, data sampel, perhitungan biaya, perhitungan statistik labnya ya, perhitungan jumlah pemakaian regen ya, maupun perhitungan pendapatan lab dari periode tertentu ya. Terus outputnya ini sudah masuk di outputnya itu dari sistem SIL ini sudah ada biaya pemeriksaan ya, laporan hasil ya. Terus rekapitulasi hasil dan riwayat pemeriksaannya apa ya. Laporan statistik ya sampai pemakaian regen maupun penggunaan layanan. Jadi dalam satu sistem ini sangat memudahkan ya karena sudah ada rekapan hasil ya. Nah, ini misalnya contoh data dari SIL ya, bisa kita lihat ada X order ya, order entry, specimen check-in, online result ya, manual. Jadi ini adalah menu-menu yang ada pada sistem SIL itu ya. Ini misalnya kita lihat ya dari review jurnal ya, fungsi dari verifikasi itu ya, verifikasi otomatis. Jadi verifikasi otomatis ya terhadap pengujian hasil lab ya. Jadi sistem auto verifikasi. Jadi ini penggunaan dari jurnal ini terkait dengan auto verifikasi ya. Dari yang dibandingkan dengan verifikasi manual ya. Jadi di sini perbandingan antara auto verifikasi dengan verifikasi manual ya. Dari hasilnya itu ditemukan ya dari sistem auto verifikasi itu ternyata bisa mengurangi ya jumlah sampel yang memerlukan tinjauan verifikasi manual ya. Jadi bisa mengurangi waktu tunggu hasil pemeriksaan ya. Jadi bisa lebih cepat untuk mengeluarkan hasil. Jadi auto verifikasi ini dampaknya ya berdampak pada efisiensi proses pemeriksaan ya. Jadi meminimalkan waktu pemeriksaan ya. Meminimalisir juga kesalahan lab ya. Dan sumber daya, lokasi sumber daya yang lebih baik ya. Ini selanjutnya ya untuk jurnal kedua bagaimana pengembangan ya ataupun aplikasi dari sistem otomatis ya. Jadi verifikasi validasi yang sudah otomatis ya. Ini tujuannya untuk pengiriman hasil tes lab yang bisa efisien ya. Jadi di sini hasilnya ya didapatkan. Jadi di sini mengembangkan inovasi ya. Jadi inovasinya itu pengembangan implementasi sistem otomatis ya. Jadi setelah 6 bulan ya dari penerapan sistem ini ya, yang disesuaikan dengan fasilitas berbagai macam model alur kerja ya, efisiensi pelaporan ya. Jadi di sini didapatkan ya efisiensi pelaporan ya laboratorium meningkat ya dan mengurangi proses pelaporan manual ya. Terkait verifikasi dan validasinya ya, jadi dengan adanya sistem otomatis ini ternyata bisa mengidentifikasi ya dan mengoreksi hasil yang misalnya tidak valid ataupun memiliki kesalahan ya, seperti hasil yang tidak sesuai dengan parameter standar. Dan ada selanjutnya ini adalah kecepatan dan efisiensi ya. Jadi dengan sistem otomatis ini maka bisa mempercepat ya, mempercepat proses verifikasi maupun pengiriman hasil ya. Jadi bisa mengefisienkan waktu ya dibandingkan dengan sistem manual ya. Terus mengurangi atau meminimalisir kesalahan ya. Jadi dengan sistem otomatis di sini kesalahan itu bisa diminimalisir ya. Jadi tingkat kesalahan dalam hasil tes yang dikirimkan itu berkurang secara signifikan ya, terutama kesalahan input maupun interpretasi manual. Jadi dengan cara verifikasi atau validasi otomatis ini ya sangat berdampak positif ya karena mengurangi waktu tunggu ya, terus meminimalisir entah itu kesalahan input maupun interpretasi manual ya. Jadi sebagai kesimpulan ya bahwa memang untuk verifikasi hasil maupun kesimpulan itu penting ya. Kesimpulan hasil itu penting ya. Jadi untuk memastikan ya bahwa hasil yang kita keluarkan itu memiliki akurasi ya dan keandalan ya. Terus penilaian dari beberapa aspek ya administrasi itu
digunakan untuk menghindari kesalahan ya ataupun memastikan validitas dari informasi yang ada ya. Terus ya teknik pelaporan itu harus jelas ya, standarisasi ya setelah kepada pihak yang berwenang ya ini sangat dibutuhkan ya untuk memastikan keputusan medis yang tepat ya. Jadi kalau ada hasil nilai-nilai kritis itu harus dikonsultasikan ya. Jadi fungsinya untuk menjaga ya kualitas keamanan dari setiap tahapan verifikasi maupun validasi yang ada. Ya, mungkin itu ya terkait verifikasi. Ini satu lagi saya mau tampilkan terkait dengan validasi ya. Sudah Ibu, sudah direcord dari awal. Ya, jadi ini saya menjelaskan untuk materi yang terkait validasi ya, secara teknik hasil pemeriksaan ya, maupun terkait validasi metode ya, bagaimana tahapan melakukan validasi metode ya. Apabila metode itu akan digunakan di lab ya. Jadi untuk validasi ini sendiri itu adalah serangkaian proses ya, pengujian prosedur pengukuran ya, untuk bisa menilai kinerja ya dan untuk menentukan apakah kinerja itu bisa diterima atau tidak ya. Kalau terkait validasi metode ya, jadi itu adalah komponen ya yang penting ya dari hal yang harus dilakukan di lab ya untuk menghasilkan hasil pemeriksaan yang handal ya. Jadi sebelum metode baru itu digunakan harus dilakukan yang namanya validasi metode ya. Jadi untuk terkait validasi hasil pemeriksaan yaitu merupakan satu rangkaian yang penting ya untuk bisa memastikan ya bahwa hasil yang dikeluarkan itu hasil yang akurat ya sehingga bisa menjadi pendukung ya dari diagnosis yang tepat ya. Jadi ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan mulai dari analis sampelnya, analisis metode ya ataupun penilaian klinis ya. Ini hal yang dibutuhkan ya untuk dilakukan proses validasi secara menyeluruh ya. Jadi sebenarnya di sini untuk validasi itu kan sebenarnya untuk memastikan ya bahwa hasil pemeriksaan itu sesuai dengan diagnosa ya, bisa bisa memantau perjalanan penyakit ya, efektivitas memantau efektivitas dari pengobatan yang dilakukan dan merupakan alat screening ya
dari hasil pemeriksaan yang ada ya. Jadi caranya untuk mendapatkan itu otomatis kita harus melakukan validasi ya, validasi hasil pemeriksaan ya, secara cepat, tepat, teliti ya, dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi proses validasi ini merupakan suatu konfirmasi ya terhadap bukti objektif ya bahwa persyaratan ya telah dipenuhi ya sesuai dengan standar ISO 9000/2005 ya. Jadi di sini disebutkan bahwa validasi itu adalah konfirmasi ya dari suatu metode ya melalui pengujian ya ataupun dengan adanya bukti bahwa syarat-syarat tertentu dari satu metode itu telah terpenuhi ya. Jadi adapun tujuan dari validasi metode ini ya, jadi untuk bisa mengetahui ya sejauh mana penyimpangan ya yang memang tidak bisa untuk dihindari ya dari suatu metode ya. Pada kondisi normal ya, jadi seluruh elemen terkait itu bisa dilakukan dengan baik benar ya. Jadi dengan ada selanjutnya ya dengan adanya validasi metode ini jadi bisa ditahu atau diperkirakan ya tingkat kepercayaan yang kira-kira yang bisa dicapai ya dengan metode pengujian yang dimaksud ya. Terus pertanyaannya, kenapa sih metode itu harus divalidasi ya? Jadi harus dilakukan validasi untuk menentukan kualitas ya. Jadi kualitas yang baik itu bisa diketahui dari hasil analisis yang benar ya atau yang handal terhadap komponen yang terkandung di dalam sampel ya atau bahan ya. Terus tuntutan pasar untuk memberikan kualitas yang baik ya dari hasil pemeriksaan yang dihasilkan ya. Jadi metode-metode apa sih yang memang perlu dilakukan validasi ya? Jadi metode yang belum standar ya, ataupun metode-metode yang dikembangkan sendiri ya, metode standar yang digunakan di luar lingkup ya. Terus metode standar yang dilakukan modifikasi ya, ataupun metode standar untuk menegaskan dan mengonfirmasi bahwa metode itu sesuai dengan penggunaannya. Jadi biasanya banyak hasil-hasil penelitian ya, biasanya untuk menilai kan biasanya ada mengerjakan di lab pakai setengah resep atau seperdua itu namanya metode-metode baru yang memang harus dilakukan validasi apakah layak untuk dilakukan atau tidak ya. Jadi penggunaannya di sini ya. Jadi untuk validasi yang dimaksud ini, untuk validasi metode ini ya, ruang lingkupnya itu ada akurasi dan presisi ya. Akurasi berarti kalibrasi dan kontrolnya ya. Terus ada nilai ketidakpastian pengukuran ya. Terus terkait dengan spesifisitas analitis ya, zat-zat pengganggunya ya. Terus sensitivitasnya ya. Terus batas deteksi ataupun kuantifikasi ya, linearitas. Bagaimana rentang pengukuran ya. Nilai dari spesifisitas dan sensitivitas diagnostik ya maupun dari nilai rujukan yang ada ya. Jadi untuk validasi metode itu jadi ada beberapa parameter ya. Itu biasanya minimal itu 6 tahapan ini yang harus dilakukan untuk validasi metode. Tapi ada beberapa itu ada sampai 9 tahapan ya untuk menilai metode ini layak atau tidak ya. Ya, jadi di sini ada LOD-nya ya atau limit of detection ya. Jadi di sini bisa mendeteksi ya batas deteksi yang bisa diuji ya. Ada konsentrasi paling rendah. Terus untuk limit of quantitation di sini untuk nilai konsentrasi terendah ya dari analit yang dapat ditentukan dengan akurasi yang dapat diterima. Terus selanjutnya itu nilai WR-nya ini atau working range-nya ya, berarti nilai rentang kerja ya dari batas terendah sampai tertinggi.
Terus ada linear rank-nya ya, berarti rentang linear ya dalam rentang kerja. Terus uji sensitivitas dan di sini ya atau kepekaannya atau spesifitasnya ya. Jadi kemampuan metode itu apakah mampu mengukur ya sampel atau analit dengan akurat ya tanpa adanya gangguan dari komponen matriks sampel ya. Terus terkait dengan ketahanan metode ya, berarti ukuran dari metode itu untuk mempertahankan kinerja ya. Apakah pengaturan kondisi analis itu tidak sesempurna yang ada ya, seperti yang ditetapkan dalam metode yang sudah terstandarkan ya. Jadi ini adalah parameter yang harus diuji apabila kita melakukan validasi metode. Jadi ini ada 6 ya. Di referensi lain itu ada sampai 9 parameter pemeriksaan. Jadi untuk kegiatan ya dalam validasi lab ini ya, jadi ada proses ya, proses analitiknya ya. Jadi ini dalam proses ini ada berapa kegiatan tuh serangkaian kegiatan yang berkaitan ataupun berinteraksi ya dari input menjadi output atau luaran ya. Kalau di proses analitik ya di sini terkait dengan pemeriksaan ya, yaitu peninjauan ulang ya, penyimpanan bahan ya, pembuangan sampel maupun sampai di penyusunan pengeluaran dan pelaporan ya. Jadi untuk proses peranalitik ya berarti proses dari permintaan klinis ya. Jadi mulai dari permintaan ya, permintaan pemeriksaan, persiapan identifikasi ya, proses sampling itu masuk dalam proses analitik ya. Ini beberapa aspek yang harus diperhatikan ya. Jadi ada administrasi, teknis ya, patofisiologi ya, dan bagaimana keterkaitan antar hasil. Jadi ini adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan ya dalam kegiatan validasi ini ya. Di aspek administrasi ini ya, jadi harus memastikan bahwa memang tidak ada kesalahan ya. Nah, tidak ada kesalahan pada pencatatan hasil ya, analisa ya, tidak ada kesalahan penulisan ya ataupun penginputan ya. Tidak ada terjadi kesalahan hasil yang tertukar ya antar pasien dan antar pemeriksaan ya, karena bisa saja juga pasien memiliki nama yang sama ya, hanya biasanya identitas lainnya yang berbeda ya, umurnya ya misalnya ya. Terus penulisan identitas pasien ya, jadi dokter pengirimnya dan tanggal pemeriksaan ya, ini dipastikan juga tidak ada kesalahan ya, dan penulisan nilai reference ya yang ditunjukkan atau nilai rujukan ya. Terus dipastikan ya di aspek teknisnya ya semua proses dari persiapan pasien ya sampai dengan dokumentasi hasil itu sudah dikerjakan dengan benar ya, sudah memenuhi QC ya, nilai QC-nya maupun delta check-nya itu sudah harus memenuhi syarat ya. Terkait dari aspek patofisiologinya ya, jadi di sini menilai ya aspek patofisiologi itu untuk menilai ya dari hasil pemeriksaan itu apakah sesuai atau relevan dengan informasi klinik ya. Bagaimana patofisiologisnya ya dan keterkaitan dengan hasil pemeriksaan lainnya. Jadi kan di sini yang perlu diperhatikan itu ya pada hasil patologis ya ekstrim ya yang tidak sesuai. Jadi misalnya ada hasil-hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan riwayat penyakit si pasien ya, itu harus dipastikan ya, jangan sampai ada kesalahan. Terus aspek terkait keterkaitan hasil ya, jadi misalnya hasil-hasil pemeriksaan ya dapat saling terkait satu dengan yang lainnya, jadi bisa digunakan untuk verifikasi ya. Jadi biasanya fungsi hati, fungsi jantung itu kan ada beberapa parameter pemeriksaan itu masing-masing hasilnya kan harusnya sinkron ya atau hasilnya ada keterkaitan. Kalau misalnya hasilnya tidak sinkron atau tidak terkait berarti harus di cross check ya. Jadi ini merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan ya.
Ya, jadi di sini bisa kita lihat ya, eh, dari hasil yang ada ya. Misalnya ini adalah beberapa tahapan ya pengamanan penyerahan hasil ya. Jadi di sini misalnya hasilnya janggal di sini ya, berarti harus di cross check ya atau ditelusuri ya. Jadi mutu pemeriksaan apabila iya ya, berarti harus menelusuri mutu pemeriksaan yang ada ya. Jadi semua tahapan di sini harus di cross check ya, entah itu darah praanalitik, analitik dan pasca analitiknya ya. Nah, jadi di setiap tahapan ini harus di cross check ya, kesalahan sistemik ataupun kesalahan acak yang bisa terjadi pada setiap tahapan ini ya. Misalnya jika iya berarti menelusuri lagi ya kesesuaian dengan histori pemeriksaan sebelumnya ya. Itu kan kalau menggunakan sistem SIL kan bisa memudahkan untuk melihat histori pemeriksaan ya. Ya apabila iya ya, bisa memungkinkan ya penjelasan dari hasil yang janggal ini karena apa ya. Hasilnya berarti bisa dilakukan pemeriksaan ulang ya. Jadi misalnya kalau ditelusuri kesesuaiannya ini bisa dilakukan pemeriksaan ulang ya. Kalau misalnya tidak ada kejanggalan dari semua proses ini berarti hasil itu bisa diserahkan ya. Ya, ini hanya terkait review jurnal aja ya, terkait nilai sensitivitas maupun spesifitas dari metode ya. Kalau ini contoh yang ada ini menggunakan rapid antibody ya, antibody HIV ya. Di dalam kit itu kan biasanya sudah terlihat ya, jadi ada merek tertentu ya. Untuk rapid yang merek Orient ini ada nilai sensitivitas maupun spesifisitasnya ya. Jadi spesifiknya itu sampai 99,8% ya. Jadi ini nilainya ya. Jadi untuk sesuai dengan Permenkes itu pedomannya untuk tes antibodi HIV itu harus sensitivitasnya itu 99%. Jadi ini batas minimalnya ya. Minimalnya itu 99%. Jadi kalau misalnya hasil yang didapatkan misalnya nilai dari rapid ini 99,5%, berarti alatnya dikatakan dikategorikan bagus ya, bisa mendeteksi. Ini misalnya contoh lembaran hasil ya. Ini misalnya dari merek Orient Orient ini ya. Ini adalah contoh lembaran hasilnya ya. Ini misalnya nanti dibandingkan dengan tes EIA ya. Ini lanjut aja ya. Ini untuk jurnal 2 ini lanjut aja ya. Ini contoh dari hasil pemeriksaan ya. Terus untuk misalnya di sini sensitivitas sama spesifik ya dari metode ELISA ya untuk HBsAg ya. Jadi di sini bisa dilihat nilainya ya dari perhitungan kan dari hasil yang ditemukan itu ya berapa sampel yang positif ya, terus berapa hasilnya yang negatif ya. Terus misalnya kalau metode dari dua metode ini ya bisa dilihat hasilnya ya, berapa yang positif, berapa yang negatif. Setelah itu dimasukkan di rumus ya, di rumus. Lalu akan bisa dinilai nilai sensitifnya sama spesifiknya ya. Jadi di sini nilai sensitifnya itu ada untuk menunjukkan nilai yang baik ya untuk metode ELISA ya maupun HBsAg ya, karena nilainya di sini 92,85% ya, dan spesifiknya ini bahkan sampai 100% ya, ramal positifnya 100%, ramal negatifnya 60%. Ini misalnya uji konfirmasi ya dengan ELISA ya, metode ELISA ini ya. Ya.
Jadi sebenarnya untuk kesimpulan dari materi ini ya, jadi melakukan validasi itu penting ya, karena satu rangkaian dengan tahapan verifikasi dan validasi ya. Jadi dari validasi ini untuk menguji prosedur pengukuran ya, jadi bisa menilai kinerja ya, apakah suatu pemeriksaan itu dianggap valid atau tidak ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang valid juga ya, nah itu tidak serta-merta ya. Jadi dibutuhkan entah itu alat, bahan maupun metode ya, yang bisa diandalkan ya, sehingga hasil yang kita keluarkan itu atau hasil pemeriksaan yang kita dapatkan itu dikatakan valid maupun sesuai standar. Ya, jadi itu mungkin dua materi ya pengantar ya sebelum dilakukan presentasi.